Sobat TIR, kali ini berjumpa dengan saya Andika Derajat Murdani dengan topik bahasan yang mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut, yaitu proteksionisme perdagangan modern. Ya, cukup menarik karena ada kata proteksionis. Apa saja yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pengertian dan tujuan proteksionisme, kemudian instrumen dari proteksionisme itu sendiri, dampak proteksionisme, kemudian proteksionisme dan globalisasi, lalu regulasi, dan yang terakhir adalah case study. Pengertian dan tujuan dari proteksionisme. Apa sih itu proteksionisme? Ya, proteksionisme secara tidak langsung merupakan sebuah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari persaingan asing melalui berbagai cara. Contohnya tarif, kemudian kuota, dan regulasi. Ya, tujuan utamanya untuk menjaga ekonomi dalam negeri dan juga mendukung pertumbuhan industri lokal serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Fokusnya adalah apa yang ada di dalam negeri. Jika itu ada ancaman, ya kemudian ada perlindungan, seperti itu. Tujuan proteksionisme sendiri itu ada perlindungan industri baru, yaitu infant industry, kemudian melindungi industri domestik, menjaga lapangan pekerjaan, mengurangi defisit perdagangan, mengembangkan sektor-sektor baru, kemudian keamanan ekonomi dan ketahanan nasional, mempertahankan standar lingkungan dan sosial, dan juga mendukung kebijakan ekonomi lainnya. Perlindungan industri baru ini konsepsinya bisa macam-macam, tetapi poinnya adalah tidak semua industri itu merupakan industri baru. Tentunya ada batasan waktu untuk kemudian dikategorikan sebagai industri baru, seperti itu. Atau kemudian berhubungan dengan ketahanan nasional atau ketahanan ekonomi. Ya, tentunya kalau berhubungan dengan ketahanan nasional, apa yang menjadi ketahanan nasional satu negara itu tentunya boleh untuk kemudian dilindungi, gitu ya. Dalam hal ini diberlakukan pembatasan kuota yang lebih atau kemudian pembatasan tarif. Instrumen dari proteksionisme sendiri ada yang pertama, yaitu tarif dan pungutan biaya masuk, kuota impor, kemudian subsidi pemerintah kepada industri lokal, lalu regulasi teknis dan standar produk, kemudian kontrol mata uang dan devaluasi. Yang pertama, yaitu mengenai tarif dan pungutan biaya masuk. Apa sih tarif dan pungutan biaya masuk? Tarif untuk meningkatkan harga barang impor sehingga melindungi produsen dalam negeri dari persaingan asing yang lebih murah. Ya, contohnya kita bisa lihat ada produk-produk dari negara China gitu ya, masuk ke Indonesia itu bisa saja kemudian harganya lebih murah. Kalau tidak ada tarif gitu ya, pengenaan tarif, maka harganya yang ada di dalam negeri itu bisa jadi lebih mahal dibandingkan harga yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang berikutnya, kuota impor. Kuota impor ini untuk membatasi jumlah barang yang dapat diimpor ke suatu negara, yang nantinya memberikan perlindungan tambahan bagi produsen dalam negeri. Artinya bisa jadi produk-produk itu masuk ke Indonesia, kemudian kuotanya itu dibatasi sehingga industri yang ada di dalam negeri itu masih terlindungi karena jumlah yang masuk hanya sebagian saja atau terbatas, seperti itu. Kemudian adanya subsidi pemerintah kepada industri lokal ini untuk meningkatkan daya saing. Tentunya industri lokal itu sendiri gitu ya, di pasar internasional, termasuk dalam bentuk dukungan finansial, insentif pajak, dan juga bantuan teknologi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pada saat pemerintah itu ngasih insentif pajak gitu ya, oh ini
kalau untuk sektor ini nih pajaknya berkurang nih, pajaknya nggak 10% lagi, tapi pajaknya hanya cukup 0, sekian persen, atau pajaknya malah justru tidak ada gitu ya. Nah, itu merupakan subsidi pemerintah. Yang berikutnya regulasi teknis dan standar produk. Di dalam regulasi teknis tentunya ada regulasi seperti standar kualitas, kesehatan, kemudian juga lingkungan. Ya, ini diterapkan untuk apa? Untuk membatasi impor dan melindungi produk domestik. Perlu kita pahami juga sebenarnya di dalam negeri, ya terutama seperti di Indonesia, itu juga ada standar nasional Indonesia, kita sebut sebagai SNI gitu ya. Nah, ini juga merupakan standar yang diberlakukan semua produk yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, produk dari luar juga diberlakukan standar yang sama, walaupun tentunya biasanya produk dari luar itu menggunakan ISO gitu ya standarnya. Lalu yang berikutnya, kontrol mata uang dan devaluasi. Ya, beberapa negara itu menggunakan kebijakan moneter seperti devaluasi mata uang untuk membuat ekspor mereka lebih kompetitif dan impor menjadi lebih mahal, seperti itu. Dampak proteksionisme terhadap ekonomi domestik dan global kira-kira apa? Ya, yang pertama kita bisa lihat dari efek positifnya ini ya. Setidaknya ada 2 efek positif, yaitu perlindungan industri lokal, kemudian peningkatan produksi domestik, kemudian pelestarian pekerja. Terus yang berikutnya, peningkatan pendapatan negara melalui tarif yang dapat digunakan untuk proyek publik. Ya, yang jelas yang di dalam negeri ini secara tidak langsung dengan adanya proteksionisme ini ya akan terlindungi gitu ya, karena produk-produknya seperti tadi harganya dari luar itu dimungkinkan lebih mahal, kemudian kuotanya terbatas seperti itu ya, jadi lebih terlindungi gitu. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya harga barang impornya menjadi lebih mahal gitu ya. Nah, ini kenaikan harga impor yang mahal itu kemungkinan bisa menyebabkan inflasi domestik. Bayangannya kemudian kalau barang impor ini ternyata barang yang memang dibutuhkan atau barang yang memang menjadi suku cadangnya gitu ya. Nah, itu tentunya nanti akan menyebabkan inflasi domestik seperti itu. Yang berikutnya yaitu resiko pembalasan dari negara lain yang dapat menimbulkan perang dagang. Jadi ya di sini dinaikkan nih, ada kenaikan biaya masuk atau pembatasan kuota, negara lain juga akan melakukan hal yang sama karena memungkinkan sekali gitu ya. Oh, kok produk-produk dari negara saya perlakuannya seperti ini nih di negara ini gitu ya. Akhirnya diperlakukan sama juga gitu ya. Lalu berikutnya, mengurangi efisiensi ekonomi secara global karena adanya distorsi aliran perdagangan dan peningkatan biaya produksi. Ya, biaya produksinya kan karena lagi-lagi ya tadi ada kenaikan biaya atau ada pembatasan-pembatasan seperti itu. Yang berikutnya topik bahasannya yaitu proteksionisme dan globalisasi, yang trennya ini ternyata berlawanan ya. Nah, kebangkitan proteksionisme dalam era globalisasi, tren proteksionisme modern ini bertentangan dengan globalisasi ekonomi yang semakin terbuka gitu ya, dengan fokus pada pergerakan arus barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang makin terintegrasi secara global. Tantangan yang dihadapi globalisasi ekonomi, ketegangan antara dorongan globalisasi dan kebijakan proteksionisme yang diadopsi oleh beberapa negara besar mempengaruhi dinamika perdagangan internasional. Peran kebijakan ekonomi populis dalam proteksionisme apa saja, yaitu populisme ekonomi dan nasionalisme berperan dalam peningkatan proteksionisme di beberapa negara. Seperti contohnya ada Amerika Serikat, kemudian Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya. Regulasi dan perlindungan internasional terhadap proteksionisme, peran dari organisasi perdagangan dunia yaitu WTO atau World Trade Organization. Ini WTO bekerja untuk membatasi proteksionisme
melalui perjanjian perdagangan multilateral ya. Dan bagaimana kemudian negara-negara anggota dapat mengajukan sengketa dagang terkait kebijakan proteksionisme, sehingga kalau kemudian ada indikasi oh ini proteksionisme dan merugikan negara lain, tentunya negara tersebut, negara yang dirugikan bisa mengajukan sengketa gitu ya, atau mengajukan dispute. Kemudian efektivitas kesepakatan perdagangan bilateral dan multilateral ya, ada contohnya kesepakatan perdagangan seperti Trans-Pacific Partnership gitu ya, TPP, kemudian USMCA pengganti dari NAFTA, kemudian juga berperan dalam mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Ya, sanksi dan retaliation dalam perdagangan internasional, negara-negara merespons kebijakan proteksionisme melalui pembalasan dalam bentuk tarif, embargo, atau kebijakan lainnya, serta dampaknya terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi internasional. Jadi retaliation-nya itu sebenarnya tidak hanya bentuknya tarif, tapi WTO biasanya kemudian menganjurkannya bentuknya tarif gitu ya. Ya, setidak-tidaknya mungkin dalam bentuk kuota kalau tidak mau ke arah tarif seperti itu. Studi kasus dari proteksionisme di beberapa negara ada setidaknya 3 ya, itu proteksionisme di Amerika Serikat, itu kebijakan America First, dan penerapan tarif oleh pemerintah Trump terhadap barang-barang dari Cina dan negara lain gitu ya. Ya, teman-teman bisa cari itu beritanya banyak sekali. Pada masa pemerintahan Trump itu ada banyak pembatasan barang gitu ya dari negara lain. Kemudian proteksionisme Eropa, kebijakan proteksionis terkait pertanian dan industri lokal di negara-negara Eropa. Yang terakhir yaitu proteksionisme di negara berkembang, menggunakan proteksionisme untuk melindungi pasar domestik mereka dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam integrasi ke pasar global. Ya, negara mana saja, ya ini jadi PR untuk teman-teman. Teman-teman bisa gali lebih dalam, nanti cari di berita, cari di situs-situs berita gitu ya. Nanti kemudian bisa mengirimkan di kolom komentar ya. Gitu saja dari saya. Selamat siang.